yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
Shalom. Kurang bersemangat. Walaupun kita belum banyak, tapi tetap semangat. Amin. Mari sama-sama kita katakan shalom. Boleh lambaikan tangannya. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu yang sangat semangat untuk menyembah dan memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan lebih kuat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat suara kita mau nyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Yesus. Hanya Kau yang kami tinggikan dan kami agungkan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sama-sama katakan.
untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan kami ucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tetap bersemangat, amin. Kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Katakan pujian syukur. Mari Bapak Ibu kita mengaruh buat Tuhan, amin. Katakan pujian syukur. Pujian syukur di hatiku karena kebaikannya, anugerahnya, anugerah kasih
boleh datang Tuhan untuk beribadah bersama dengan Engkau di tempat ini. Dan kami sangat bersyukur Bapa untuk segala yang sudah Tuhan kerjakan buat kami hari ini. Dan kami boleh beribadah di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan untuk kebicaraan kami Tuhan hari ini Tuhan. Di mana Tuhan, biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu berasal dari Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Ketika beliau menyampaikan firman Tuhan, itu berasal dari Tuhan, berasal dari hatinya Tuhan. Kau yang berkati Bapa setiap hamba-Mu. Apapun yang dilakukannya pelayanan Tuhan, Kau tambahkan Tuhan lebih lagi. Terima kasih urapi hamba-Mu yang hari ini memberitakan firman Tuhan. Curahkan kuasa-Mu lebih kuat lagi Tuhan. Kami percaya ketika firman disampaikan ada sesuatu Tuhan yang boleh kami bawa dan kami boleh ubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Gembala rohani kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Tuhan hamba-Mu beserta dengan keluarga dan pelayanannya Tuhan. Kau tambahkan Tuhan kapasitasnya lebih lagi, visi misinya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu. Begitu juga Tuhan Bapak Gembala pembina kami, Bapak Pendeta W.W. Pemulyono juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau berkati hamba-Mu juga Tuhan dalam setiap pelayanan keluarganya Tuhan. Dan semua apapun dilakukan Tuhan, biar itu semua berkenan di hati Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Tohak Simamora Tuhan. Kau berdoa, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami Bapak. Kami mau dukung setiap visi misinya Tuhan di tempat ini Bapak. Kami percaya menjadi kerinduan dan pergumulannya Tuhan itu boleh terjadi tahun ini Tuhan. Terjadi terobosan Tuhan Yesus. Kami percaya menjadi kerinduan untuk GBI Blue Plaza ini Tuhan. Untuk kami memiliki gedung yang baru Tuhan. Memiliki gedung sendiri Bapak. Kami percaya ketika kami minta tidak ada mustahil bagi Engkau Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Bapak. Kami dukung setiap Tuhan apapun yang dilakukan Bapak Gembala kami di tempat ini. Berkati keluarganya, kesehatan dan keuangan dari segala usaha yang dilakukan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk jiwa-jiwa baru Bapak. Kami percaya Tuhan, kami saat ini masih Tuhan meminta sama Tuhan untuk jiwa-jiwa baru Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada jiwa-jiwa baru tempat ini hadir Tuhan. Kami ada, mereka bukan adalah jiwa-jiwa yang biasa Tuhan, tapi jiwa-jiwa yang mau militan Tuhan. Jiwa-jiwa yang mau melayani tempat ini Bapak. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa baru Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat di tempat ini. Biar kami semakin hari semakin on fire Tuhan. Kami semakin bersemangat di tempat ini. Kami mau belajar setia dan taat di tempat ini. Karena kami percaya ketika kami setia, kami tahu Tuhan Kamu setia dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk manajemen Blue Plaza Tuhan dan karyawan di tempat ini. Untuk setiap tenant-tenant Tuhan yang memiliki usaha di tempat ini. Kau berkati Bapak, berkati gereja GBI Blue Plaza di tempat ini, mohon ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika gereja ini ditegakkan di tempat ini Tuhan, mereka boleh merasakan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan segala usaha mereka. Kami tolak kebangkrutan apapun Tuhan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Bekasi kami, untuk Indonesia kami. Tuhan damailah bangsa kami, damailah kota Bekasi kami ini Tuhan. Kami percayakan lahir orang-orang yang luar biasa akan dari kota Bekasi ini Tuhan, sehingga kerajaan boleh ditegakkan di kota Bekasi Bapak. Kami tolak Tuhan setiap sara Tuhan yang coba menghalangi Tuhan kerajaan ditegakkan di kota Bekasi ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Dan segala virus corona Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keluar dari kota Bekasi ini, dari Indonesia Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah Bapak. Setiap orang-orang yang Kau percayakan Tuhan untuk mengurusi bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mampu melewati setiap masalah untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini Kau pulihkan Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Bawa bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Bawa bangsa ini untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-Mu Bapak.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, amin Yesusku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, ku sendiri. Kau
kasih Yesus. Kami sembah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan kami hanya tujukan di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati pikiran kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga Roh Kudus boleh bekerja sebebas-bebasnya, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang berbeda, karakter kami menjadi berbeda, moral kami menjadi berbeda. Di dalam kehidupan sehari-hari kami menjadi berbeda, menjadi orang-orang seperti karakter Kristus. Senyum kami berbeda, perkataan kami berbeda, tingkah laku kami berbeda, perbuatan kami berbeda, kasih kami seperti kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan di tengah-tengah dunia semakin hari semakin banyak rintangan, tantangan, persoalan yang kami hadapi. Kami hanya datang kepada Yesus karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada Tuhan. Sehingga setiap orang yang menyerahkan hidupnya dan berserah berharap ke Tuhan, mereka akan menikmati akhir-akhir ini pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagimulah pujian dan hormat. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Apa kabar di pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir beribadah pagi hari ini, saya tetap bersemangat melayani saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga harus bersemangat. Sekali lagi berikan yang terbaik, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Katakan kiri kanan dengan senyum yang terbaik. Semangat ya Pak Bu, kiri kanan. Katakan semangat, semangat. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita sambil ditampilkan di PowerPoint. Bisakah ditampilkan di PowerPoint? Ya, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kemarin kita sudah bahas poin pertama dan kedua. Hari ini kita akan bahas poin yang ketiga dan 4. Sudah langsung munculkan poin 3 dan 4. Nah, berkat pemeliharaan Tuhan bagi umatnya atau bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Saudara terbayangkah bahwa virus corona ini terjadi sebelumnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari virus corona ini bukan hanya saja saudara-saudara mematikan, membuat orang sakit, tetapi sendi-sendi lain juga berdampak saudara-saudara, termasuk sendi ekonomi, termasuk juga sosial, termasuk juga politik, termasuk juga budaya. Saya sebagai orang Batak saudara-saudara, akhir-akhir ini kemarin-kemarin benar-benar gak bisa pesta. Tahu sendiri kalau pesta Batak itu satu gedung dari pagi sampai malam, berapa konsumsi dan berapa gedung yang harus dibayar dan belum yang lainnya, saudara-saudara. Nah, minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang berkat pemeliharaan Tuhan itu. Yang pertama, Ia memelihara hidup kita. Saudara-saudara, Mazmur 121 ini berbicara memang bagaimana hidup kita adalah gayanya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ketika itu, ketika mereka beribadah menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena di sepanjang jalan sampai menuju bait Allah itu banyak tantangan, ada godaan, ada juga wanita-wanita penggoda, sehingga para anak-anak Tuhan tidak sampai beribadah kepada Tuhan untuk mengagalkannya. Maka perlu mereka menyanyikan pujian. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Sambil mereka menatap dari gunung-gunung. Nah, poin yang pertama itu Ia memelihara hidup kita, dan poin yang kedua, Ia memelihara kita terhindar dari maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis maunya kita tidak masuk surga, iblis maunya kita sengsara, iblis maunya hidup kita
berantakan, hidup kita tidak karu-karuan, bahkan maksud iblis kita masuk neraka. Tetapi Tuhan minta bahwa kita kalau bersandar, berseru, berharap kepada Tuhan, maka Ia memelihara kita terhindar dari maut. Dan sekarang kita bahas tentang poin yang ketiga. Nah, sebelum masuk yang poin yang ketiga ini, saya mau sampaikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Percaya kepada saudara, apapun bisa terjadi. Yang kaya itu bisa miskin, saudara-saudara. Yang gemuk bisa kurus. Yang sehat bisa sakit, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah bekerja dengan baik, sudah menunjukkan potensinya dengan baik, tiba-tiba dia di PHK. Sudah berolahraga dengan baik, menjaga gizi yang baik, bahkan saudara-saudara menjaga istirahat dengan cukup, tetapi orang bisa sakit. Seorang hamba Tuhan yang melayani sudah sebaik-baiknya menunjukkan bahwa dia senantiasa mengasihi Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang melayani sungguh-sungguh juga, saudara, bisa juga mengalami rintangan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Mazmur 121 ini, kita harus bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, coba mereka yang berharap di dunia sana, mereka akan hancur. Saudara berharap kepada uang, mereka akan binasa. Mereka berharap kepada dunia ini, mereka akan mengalami jalan bunyi. Nah, poin yang ketiga, saudara-saudara, hari ini kita akan bahas poin yang ketiga, dia yang kelima dan enam. Coba kita baca, saudara, secara bersama yuk. 3 ya. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara bisa garis bawahi di situ. Tuhanlah naunganmu dan di sebelah tangan kananmu. Nanti saya akan bahas. Yang ayat ke-6, 3 ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Apa maksudnya ini, Pak? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Ibrani, kata naungan ini juga berarti bayangan. Nah, nanti akan saya jelaskan apa artinya bayangan, saudara. Nah, di tempat dia berlindung, saudara, artinya dia atau Tuhan, tempat kita berlindung dari teriknya sinar matahari dan tempat kita bersembunyi dari cahaya rembulan di malam hari. Pak, apa salahnya Pak matahari? Kita malah berjemur, mana sehat Pak? Apa artinya Pak? Kalau bulan kan bukankah itu terang Pak? Enak Pak? Oh, nanti saya akan jelaskan maksudnya. Tapi supaya kita masuk lebih mudah begini. Ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian berangkat dari Mesir, ketika siang hari itu gurun pasir, terik matahari panas. Apa yang Tuhan berikan? Tiang awan. Nah, ketika malam hari dinginnya bukan main, Tuhan menurunkan apa? Tiang api. Saudara. Nah, apa hubungannya di dalam kehidupan sekarang ini? Coba next point. Nah, terik panas matahari itu artinya kita harus berlindung di bawah pohon atau bangunan pagi. Adakah seseorang, saudara-saudara, ketika berjalan terik panas matahari, saya tahan, udah biarin panas sakit nggak apa-apa, bodo amat. Ada nggak? Ketika di perjalanan orang pasti cari tempat berlindung. Kalau panas terik matahari, minimal payung lah, atau enggak topi dan lain sebagainya, untuk melindungi kita dari terik matahari. Karena kebanyakan sinar matahari juga akan mengganggu kesehatan kita. Tapi bukan itu maksudnya poin ini, saudara-saudara yang dikasihi. Nah, kemudian pemazmur menggambarkan jaminan perlindungan Tuhan. Apa itu maksudnya jaminan perlindungan? Jaminan perlindungan Tuhan ada 2 maksud dari bayangan. Di ayat yang kelima, saudara-saudara. Ada 2 maksud dari bayangan ini. Yang pertama, Allah menjadi teman seperjalanan kita sampai tujuan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan apapun dalam kehidupan kita ini, saudara boleh mengalami sakit penyakit, saudara mengalami masalah guncangan ekonomi, saudara mungkin mengalami guncangan yang lain, saudara. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, teman seperjalanan kita, Tuhan menjanjikan bahwa kita akan sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kita berjalan dengan orang lain selain daripada Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita sampai dengan surga. Sampai di sini mengerti Bapak Saudara? Nah, yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelah kanan
anak ini adalah melambangkan kehormatan dan keutamaan. Apa maksudnya keutamaan? Lambang sebelah kanan itu, saudara. Sebagai contoh, ketika Yakub memberkati anaknya yang namanya Efraim, yang bungsu menerima tumpangan tangan kanan, next PowerPoint. Nah, Manasye yang sulung menerima tumpangan tangan kiri. Saya masih kebayang waktu itu bagaimana Ishak memberkati yang seharusnya kan Esau menerima berkat kesulungan itu, saudara-saudara, ketika itu. Tetapi justru yang menerima siapa? Siapa, saudara? Siapa? Siapa? Israel, Yakub. Sebutnya Israel, Yakub. Nah, ternyata apa yang dilakukan Yakub itu diterimanya turun juga kepada anaknya, saudara-saudara. Sadarkah sadar? Ternyata anaknya juga justru seharusnya yang paling sulung menerima berkat tangan kanan itu. Tetapi justru yang menerima itu, yang bungsu, Efraim, anak yang menerima kehormatan atau menerima berkat yang keutamaan. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semua rindu berkat Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Karena di sini menerima udahlah, yang penting apa aja lah saya siapkan. Pasti saudara-saudara juga semua merindukan berkat yang utama. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapat berkat yang utama ini ada harga yang harus kita bayar. Next PowerPoint, kita lihat dulu. Supaya kita dimudahkan juga. Nah, kalau Tuhan berada di sebelah kanan kita, saudara-saudara, maka berarti berkat kita harus hidup. Berarti kita harus hidup dalam apa cara? Penghormatan kepada Dia. Dalam diri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan berkat dari Tuhan, orang yang hidupnya yang utama di dalam Tuhan, berarti hidup kita juga harusnya yang utama dalam hidup kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Bukan kopi pagi-pagi, Pak Premi. Bukan juga teh dan juga bukan roti. Begitu bangun cari Tuhan, cari wajahnya di mana Dia. Saya bagi saudara begitu bangun jam berapapun bangunnya, tapi saya umumnya rata-rata pasti jam 5 bangun. Kadang setengah 4, kadang jam 4. Pokoknya paling telat jam 5. Yang saya cari bukan teh, bukan kopi, bukan roti, cari wajah Tuhan. Ketika kita cari wajah Tuhan pagi hari, saya percaya ketika kita melangkah juga tuntunan Tuhan terus ada bersama dengan kita. Orang yang merasa bahwa hidupnya adalah penting, berarti dia harus menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan. Menjadi dia yang terutama artinya, saudara-saudara, tidak ada lagi game di dalam kehidupan. Tidak lagi yang namanya saudara, ya sudah. Ya mau bagaimana lagi, jalanin aja hidup ini. Ya mau berhasil, mau tidak, ya udah bagaimana lagi. Orang yang berjalan di dalam berkat Tuhan atau di tangan kanan Tuhan menjadi Tuhan yang utama, artinya saudara-saudara bahwa kita tidak takut lagi menjalani kehidupan. Sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam perjanjian lama itu, saudara, kalau kita lihat di situ ada 3 lambang kejahatan. Yang pertama itu adalah samudra ombak, ya saudara. Samudra ini atau ombak ini berbicara tentang gelombang kehidupan kita. Ya ada suka, ada duka, ada sakit, bahkan ada kematian dan lain sebagainya. Gunung panas juga, ini berbicara tentang panas, tandus, kering, kelaparan, kehausan dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini. Ini di dalam perjanjian lama. Malam itu melambangkan kegelapan, bahaya, dan bahkan kematian. Apa artinya Pak dengan hubungan sekarang ini? Coba next PowerPoint. Melalui Mazmur 121 ayat 5 sampai 6 ini, Tuhan menjanjikan yaitu melindungi kita di bawah bayang-bayang. Sampai akhirnya kita tidak memerlukan lagi yang namanya matahari, bulan, cahaya, lampu dan lain sebagainya. Tetapi Dia menjadi penerangan, lampu di atas segala lampu. Tidak ada lagi sakit penyakit, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada lagi malam kegelapan, tidak ada lagi bahaya yang mengancam, tidak lagi kejahatan, tidak ada lagi sakit penyakit penderitaan. Sebab Tuhan Allah akan menerangi kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Saudara jangan memandang kehidupan ini hanya kehidupan sekarang, hanya kehidupan sementara ini. Sementara ini adalah persiapan kita untuk menuju surga kekekalan, untuk menuju kehidupan yang kekal, untuk menuju kehidupan yang abadi, yang di mana di situ yang memerintah adalah Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lagi lahir melahirkan, kawin mengawin. Tidak lagi di situ Bapak Saudara makan apa hari esok. Sebab Allah sendiri yang menjadi terang. Dia yang menerangi hidup kita siang malam 24 jam. Di sana hanya ada sukacita. Di sana adalah terang benderang, tidak lagi kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di yang kedua ini, yang keempat, tiga ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang terhormat, kalau kita menjadi orang yang utama, saudara-saudara pikir, berarti kita harus mengutamakan Dia di atas segalanya. Amin. Yang terakhir, Bapak Saudara. Next, PowerPoint. Iya. Yang keempat itu dia yang ke-7 dan yang ke-8. Kita baca sama-sama. 3 yuk. Dengan suara kencang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, yang keempat ini berbicara berkat pemeliharaan Tuhan itu Ia memelihara dan menjaga kita selamanya. Artinya saudara-saudara, kata kecelakaan dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah keburukan atau kejahatan. Di dalam perjalanan kita ini terlampau banyak orang-orang saudara-saudara di luar sana yang merencanakan kejahatan. Demo aja disusupin saudara-saudara. Tidak lagi murni demo mahasiswa atau berburu menuntut undang-undang omnibus law, tetapi sudah disusupi dengan politik yang mereka gila menjadi bermimpi. Terlampau banyak orang-orang yang di luar sana yang merencanakan kejahatan, keburukan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara bisa lihat di sini, Ia akan apa di sana? Menjaga nyawamu. Kata nyawa artinya adalah jiwa atau hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ia memelihara dan menjaga kita sampai selamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya saudara-saudara tidak seperti satpam. Kita gaji di dalam depan rumah kita. Kalau ada orang lewat mesti permisi, mau masuk ke rumah kita dan lain sebagainya. Tetapi kata menjaga di sini adalah memelihara nyawa dan hidup kita. Saudara jangan berkata lagi ke saya, Pak, sekarang lebih sulit. Bapak berkata Tuhan memelihara hidup dan jiwa kita. Besok saya mau kerja apa Pak? Makan apa? Pertanyaan saya sederhana. Apakah sampai hari ini Bapak Ibu mengalami kelaparan? Tidak makan. Yang tidak mengalami makan minum kelaparan sampai hari ini, tolong angkat tangan. Artinya Bapak Ibu Saudara dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting bukan hanya makanan jasmani kita, tetapi di sini dikatakan jiwa kita. Jiwa harus hidup, Bapak Saudara. Tuhan akan memelihara jiwa dan hidup kita dari segala keburukan dan kejahatan. Next, jadi artinya Bapak Saudara yang 8 ini Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Seringkali ini dipeleseti, Bapak Saudara. Entah itu hamba Tuhan dan orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau berbicara keluar masuk di sini pastinya keluar sedikit, masuk banyak. Berarti saldo keuangan kita surplus atau defisit. Bukan itu maksudnya, saudara. Seringkali orang mempeleseti. Kata keluar masuk di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak demikian. Keluar masuk dari mana dan kemana? Itu pertanyaannya. Yang dimaksud adalah keluar masuk bait Allah. Nah, istilah keluar masuk yaitu ibadah umat Tuhan. Tidak hanya satu kali. Benarkah saudara masuk ke gereja hanya sekali? Ya cukuplah tanggal 1 bulan November tahun 2020 itu next, nggak perlu lagi. Atau cukup sebulan satu kali. Kata di sini Bapak Saudara tidak hanya sekali, namun berulang kali. Tiap hari Minggu kudu wajib ke gereja. Tiap hari beribadah. Setiap waktu bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika kita keluar masuk bersekutu dengan Tuhan, tidak ada rintangan, tidak ada yang menggoda, tidak ada yang merusak pikiran kita.
Tidak ada yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Next, PowerPoint. Nah, dipertegas lagi dengan kalimat dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita mungkin bisa sakit, saudara-saudara yang kita di Tuhan. Kita mungkin bisa dihina dan dikhianati oleh orang lain. Kita bisa saudara dijahati orang lain, bahkan mengalami kesulitan-kesulitan lain. Entah itu kesulitan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, saudara-saudara, budaya. Tetapi yang dimaksud di sini next, tetapi dia 8 next ya. Melalui Mazmur 127 ayat 7-8 ini, tidak satu najis jahat pun dapat menghentikan perjalanan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang beralasan ketika ditanya oleh hamba Tuhan atau gembalanya, kenapa hari ini Pak Budi nggak di gereja? Pak, ya maaf Pak, ada sedikit rintangan dan tantangan. Padahal firman Tuhan menyertai dan melindungi. Saya tidak mungkin dong kalau orang bilang misalnya ada pesta Pak, saudara yang harus kami hadiri. Nggak mungkin gembalanya menampak atau berkata seperti itu. Ya, Tuhan Yesus berkata, janganlah kau berbuat kejahatan, kan nggak mungkin. Tetapi yang menyadarkan kita adalah firman Tuhan. Kata tidak ada menghalangi di sini berarti orang-orang kita ini harus berkomitmen. Jadi kita bisa beribadah kepada Tuhan dari atas ranjang rumah sakit. Artinya tidak ada alasan kondisi kita apapun untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita juga bisa beribadah dalam kerugian, dalam aniaya, dalam juga masalah-masalah lain kepada Tuhan. Saudara, saya pernah juga mengalami yang namanya ditipu orang. Saya pernah, saudara-saudara, kami mau berangkat waktu itu ke, kalau tak salah, Malaysia dan Singapura senilai 30 juta. Ya, kita udah kasih uangnya, tinggal menambahin sedikit lagi. Tetapi giliran hari H, saudara, kita nggak bisa berangkat karena uangnya sudah habis dimakan oleh yang mereka ini. Nah, kita apa kita bilang apakah kita hajar dia? Tetap kita beribadah, tetap kita berdoa, tetap kita bersekutu, tetap kita memuji Tuhan, tetap kita baca Alkitab, tetap kita mempercayai Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan memelihara hidup kita. Artinya dengan adanya masalah dan saudara tidak menghalangi kita kepada Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, sehat atau sakit, dalam semua pengalaman kesusahan yang kita alami. Saudara yang mendengarkan siaran ini, saudara mungkin yang ada di ranjang saat ini, di rumah sakit, tidak ada satupun menghalangi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Naikkan pujian, angkat suaramu yang terbaik, dan berikan doa buat dia, maka Tuhan menjamahmu dan Tuhan memulihkanmu. Saudara saat ini mungkin Anda sedang mengalami masalah menonton siaran ini secara live streaming. Saudara mungkin mengalami masalah penderitaan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang menghalangimu untuk beribadah kepada Tuhan. Naikkan syukur, ucapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan di pagi hari ini bahwa hidup kita ini sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Next PowerPoint. Nah, ini langsung kesimpulan karena memang waktunya. Ibadah kita kan 1 jam. Sambil saya mengundang para petugas perjamuan dan pemusik maju ke depan. Bagi kesimpulan saudara, nah berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita yang pertama, Dia memelihara perjalanan hidup kita, Dia memelihara kita dari maut, Dia memelihara kita sampai kehidupan yang kekal, dan yang keempat, Dia memelihara dan melindungi kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, sambil saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk ke dalam perjamuan kita berdua. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau kalahkan dan kami sembah di dalam nama. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Tidak ada satupun menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Jikalau kami adalah orang yang utama dalam kehidupan ini,
bahwa Allah kami di tangan kanan kami, berarti kami harus mengutamakan Tuhan di atas segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apapun keadaan kami tetap bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Apapun kondisi kami. Dan sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan anggur ini. Urapi dan ampuni kami, kuduskan kami. Jikalau ada hal-hal yang masih menyimpan dosa, mari angkat suaramu, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, layanan kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darahmu.